Assalamualaikum. Masih pada ngantuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf ya. Tadi mencoba dibuka laptop Ibu, ternyata nggak masuk nih di laptop ya. Jadi sinyalnya kurang bagus di tempat Ibu. Insya Allah ya, kita akan mulai pada pagi ini perkuliahan pendidikan kewirausahaan ya, dengan materi tadi yang pada pertemuan ketiga ini, yaitu pendidikan kewirausahaan. Ya, pentingnya pendidikan kewirausahaan, kemudian jenis-jenis kewirausahaan ya, itu diantaranya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim.
Ananda pagi ini bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah Bu, sehat Alhamdulillah Bu. Bu, sehat, Bu. sehat. Alhamdulillah sehat ya. Di pendidikan kewirausahaan ini ya, Ibu tidak banyak memberikan materi kepada Ananda. Kenapa? Karena Ibu punya tujuan bahwa setelah mata kuliah ini Ananda bisa menjadi calon pengusaha yang sukses. Nah, itu targetnya ya, menjadi calon Amin. pengusaha yang sukses. Jadi dimulainya adalah pada saat sekarang ketika kuliah. Jadi sekalipun hanya 1 semester, tetapi semoga menjadi bahan untuk Ananda menjadi pengusaha ya. Kenapa demikian? Karena negara kita adalah negara berkembang dan kita tidak berharap banyak bisa bekerja. Bersyukur kalau yang sudah bekerja, tetapi sekalipun sudah bekerja, tetap ketika kita punya basic kewirausahaan, maka sambil sambil bekerja itu kita bisa usaha ya, karena kita tahu di dalam Al-Qur'an 10 pintu rezeki yang Allah siapkan, 9 adalah berniaga. Siapa yang sudah pernah membaca hadis itu? Turunannya dari Al-Qur'an, siapa yang sudah pernah membaca? Ya. Jadi 10 pintu rezeki. Bayangkan oleh Allah dikasih 10 pintu rezeki, ya, 10 pintu rezeki, 9 adalah berniaga. Jadi untuk berniaga ini 9 pintu rezekinya disiapkan oleh Allah. Jadi hanya 1 untuk bekerja itu atau yang lainnya. Nah itu. Jadi 9 pintu rezeki ini disiapkan oleh Allah. Ya. Nah, ini diterapkan di semua ya, di semua universitas bahwa harus ada materi kewirausahaan. Dan materi kewirausahaan ini tidak hanya pada program studi ekonomi, tetapi pada seluruh program studi dan di seluruh universitas, baik negeri ataupun swasta. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kira-kira kenapa sih? Siapa yang bisa jawab? Kenapa sih? Kenapa demikian coba? Siapa yang bisa menjawab? Saya izin jawab, boleh gak Bu? Boleh, silakan. Ini ya, kenapa kita belajar wirausaha gitu? Seperti ya zaman Nabi juga kan, Rasulullah SAW aja beliau itu kan seorang usaha gitu ya, seorang pembisnis. Seorang pembisnisnya dengan Siti Khadijah yang sudah menjadi istrinya beliau, istri pertama beliau begitu. Ya mungkin dari sibuk kita belajar wirausaha itu pun dari Rasulullah SAW juga, beliau juga kan pebisnis, pengusaha juga gitu Bu. Oke, ya. Jadi salah satunya adalah contohnya adalah yaitu contoh daripada figur kita yaitu siapa? Rasulullah. Ya. Rasulullah itu adalah pembisnis. Ya, pembisnis yang sangat sukses. Istrinya bunda kita Siti Khadijah itu beliau adalah pembisnis juga. Ya, bayangkan 1/3 kekayaan Arab, tanah Arab itu adalah kekayaan beliau. Ya, kekayaan Siti Khadijah itu 1/3 kekayaannya. Ya, kekayaannya 1/3 di tanah Arab. Jadi begitu sangat kaya sekali. Ya, begitu sangat kaya sekali. Dan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW juga seorang pengusaha. Ya, seorang pengusaha itu ketika maharnya diberikan kepada Siti Khadijah itu adalah 300 unta. Jadi berapa itu 300 unta? Ya,
300 unta. Itu memberikan maharnya. Berarti begitu kayanya juga. Nah, lalu kenapa kita sering mendengar bahwa riwayat-riwayat akhir daripada ibunda kita itu bajunya sampai tambalan 15 tambalan di akhir hidupnya. Ya. Kenapa demikian? Karena si kekayaannya sudah duluan dikirim. Ya, dikirim oleh beliau kemana? Ke jalan Allah. Jadi semua dihabiskan untuk berdirinya, untuk tegaknya agama ini sampai akhirnya ke negara kita, sampai sekarang ya kita mendengar, kemudian kita mempelajari, kita memahami, kita menjalankan agama yang kita jalankan, agama Islam ini bukan karena terbawa dengan air, dengan banjir, bukan. Karena para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang sengaja ke Indonesia untuk menyebarkan ke seluruh dunia, menyebarkan. Nah, apakah menyebarkan ke seluruh dunia ini tidak dengan ongkos? Dengan ongkos. Mereka dengan ongkos masing-masing, ya, dengan ongkos masing-masing, dengan harta masing-masing, dengan waktu masing-masing, dengan diri masing-masing untuk menyebarkan agama ke seluruh alam, ya, gitu. Jadi diantaranya seperti itu. Makanya di pendidikan kewirausahaan ialah pendidikan, ya, pendidikan usaha untuk mahasiswa agar tujuannya apa? Kesananya mahasiswa bisa menjadi seorang pengusaha ke depannya. Jadi tujuannya itu. Pendidikan kewirausahaan itu penting. Untuk siapa? Untuk mahasiswa. Kenapa? Mahasiswa agar bisa untuk kedepannya adalah berwirausaha, ya, berwirausaha. Jadi sekarang di bidang teknologi pendidikan berarti kewirausahaannya di bidang teknologi pendidikan. Kalau yang mahir di bidang itu, kemudian bidang yang lain karena kalian mampu, ya, dengan IT, maka dibuatkan program IT-nya ketika nanti usaha itu. Ya, artinya barang masuk, barang keluar, uangnya berapa. Nah, karena kita memang bergerak di IT, maka kita bisa mengontrol barang barang yang ada, stok yang ada, ya. Kemudian berapa uang yang terkumpul dan lain sebagainya. Itulah pendidikan kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan itu diterapkan, diharuskan ke seluruh mahasiswa, ya, agar mahasiswa ini mampu mandiri di masa yang akan datang, apalagi bisa mampu untuk menghidupi orang lain. Paling tidak untuk menghidupi diri sendiri. Jangan sampai begini, begitu lulus dari perguruan tinggi, bekerja belum, ya kan, di rumah terus, itu merepotkan orang tua. Nah, kalau ada bekal kewirausahaan, itu sudah tidak merepotkan lagi orang tua. Jadi ada bekalnya, ya, ada bekalnya, yaitu untuk kewirausahaan tadi. Nah, kita ini sudah 3 kali pertemuan, ya, 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama, Ibu menekankan bahwa mulailah usaha ini dengan hobi, yang kalian punya hobi apa, dimulailah dari situ. Yang kedua, kewirausahaan ini adalah kreatif dan inovasi. Kreatif adalah pikirannya yang berbuat sesuatu yang baru, dan inovasi adalah berbuat bentuk yang sesuatu yang baru. Ya. Nah, yang sekarang adalah pendidikan kewirausahaannya. Apa itu pendidikan kewirausahaan? Adalah pendidikan di mana mahasiswa bisa mampu untuk menghidupi diri sendiri, bisa mampu menghidupi orang lain dengan usaha, ya, dengan usaha. Nah, sampai sini kira-kira sudah ada bayangan belum di antara Ananda bahwa akan usaha apa, kemudian programnya seperti apa? Coba satu-satu. Silahkan, mulai dari siapa dulu? Dari Mahesa dulu. Kalau dari saya sih antara ini ya Bu ya, saya kalau dari nutrisi udah ada
2 ya, Bu, ya. Yang satu itu, jualan cemilan gitu, terus yang satu lagi tuh, jasa ini, Bu, jasa ngelukis. Mungkin kalau dari ngelukisnya sih dari lukisan manual lah, mungkin dari cat atau dari krayon atau apa gitu, Bu. Kalau cemilan sih ini saya lagi mikir mau cemilan apa, Bu, mungkin yang gampang aja lah. Kalau dari saya itu sih, antara 2 itu. Jadi Mahesa ada 2 produk yang akan disiapkan. Iya, Bu. Ya, yang pertama tadi apa tuh tadi Ibu kurang nyimak? Yang pertama itu, ya berupa ini sih, kayak makanan kecil aja, kayak cemilan gitu, makanan ringan. Terus yang keduanya itu, jasa ngelukis, Bu. Oh, jasa. Yang kedua jasa. Kalau dari gimana ya ngomongnya, ya sih bisa jasa, bisa ini juga sih kayak ya ngelukis biasa aja lah gitu. Mungkin, kayak ngejual atau ngepajang gitu sih, buat inilah, buat hiasan rumah doang gitu, Bu. Mungkin kalau ada yang permintaan atau request gitu sok, insyaallah bisa. Oke. Oh, yang kedua adalah jasa lukis ya. Nah, itu berarti punya keterampilan di melukis lah Mahesa ya. Iya, Bu. Oke. Nah, itu Mahesa bisa lihat nggak di TK-TK atau PAUD dindingnya suka dilukis kan? Iya, Bu, suka dilukis, Bu. Nah, itu tahu nggak berapa per meter? Tergantung ini sih, Bu, tergantung TK-nya. Kalau misalkan ininya ada sekitar 6 sampai atau enggak 8 meter gitu ya. Itu sih tergantung tergantung ininya TK-nya, luasnya lah. Oke. Yang Ibu tahu itu per meter harganya 500.000 per meter. Jadi kalau satu dinding itu bisa berapa itu dapat uang? Itu satu meter jasanya itu adalah 500.000 lukis. Yang Ibu tahu ya, 500.000. Jadi itu merupakan sudah ada yang modal dasar buat Mahesa. Jadi satu, Mahesa bisa di bidang jasa tadi lukis, ya. Yang kedua, Mahesa juga bisa membuat nanti produk apa tadi yang kering-kering tadi ya, keripik-keripik gitu ya, yang kering-kering ya. Oke. Suaranya kurang jelas ya. Terdengar nggak suara Ibu? Terdengar nggak? Terdengar Bu, cuman yang apa on mic siapa maaf. Putus-putus. Oke. Yang kedua Jelas Bu, Agung. jelas. Iya Bu. Kenapa Bu? Ya. Usaha ya Bu ya? Usaha Agung apa ya Bu ya? yang Halo? ya, terdengar nggak suara? Iya Bu, terdengar. Ya. Untuk ini ya, apa usaha. programnya untuk kewirausahaan ini? Di sisi lain kan Agung tuh bekerja ya Bu. Mungkin kalau misalkan untuk berwirausaha yang lainnya bisa kayak cari sampingan seperti ojek online kah, atau bisa nitipin pulsa atau voucher gitu ke konter gitu Bu. Soalnya udah ada channel-channel yang dari konter yang udah ada nama lah ya Bu ya. Jadi bisa dititipin di situ. Entah dari aksesoris dari handphonenya kah atau dari apanya kah, nanti bisa dititipin. Oh, jadi Agung sekarang Kenapa Bu? apakah Agung hari ini bekerja? Sekarang bekerja? Sudah Iya, bekerja? Bu. Sekarang lagi ada di kerjaan Bu. Sudah. Apakah pekerjaan yang Agung sekarang lakukan itu ada hubungan dengan kewirausahaan? Sepertinya nggak ada deh Bu.
Soalnya tenaga administrasi sekolah, admin. Agung bekerja di tenaga administrasi sekolah. Ya, betul. Oke. Nah, tadi Agung mau wirausaha di bidang apa tadi? Di Pulsa? bidang logistik, Bu, mungkin ya. Pulsa sama aksesoris handphone kayak gitu, kayak softcase, kayak charger mungkin. Oke. Apakah Agung terpikir nggak di tempat Agung kan sekarang bagian administrasi di sekolah ya? Apakah Agung Iya. nggak bahwa kebutuhan sekolah itu Agung yang menyuplai? Iya, Bisa sekolah menyuplai sendiri ini ya, Bu. lain. Kebayang nggak? Mungkin kalau misalkan kebayang mah kebayang, Bu, cuman tidak mau dilakukan sama Agungnya sendiri. Takutnya Nggak mengecewakan. bisa itu. Nggak ada peluang. Nggak ada peluang. Tidak ada peluang, Bu. Belum ada peluang. Oke, ya. Jadi mau garap ke tempat lain ya. Oke. Terus Ibu beralih ke Safa. Assalamualaikum Safa. Iya, waalaikumsalam Ibu. Gimana Safa? Kalau Safa, sebenarnya masih bingung sih Bu. Cuma penting kalau itu bikin tas rajut Bu. Apa? Membuat kerajinan tas rajut. Kerajinan. Iya, kerajinan. Kerajinan seperti apa Safa? Ini tas rajut Bu, yang dari benang wol itu. Oh, rajut. Oke. Itu dibikin apa rajutnya Safa dari benang dibikin rajut seperti apa aja? Oh, bikinnya ini tas Bu, tas lempang gitu. Oke. Ada tas, tempat tisu ya. Kalau tempat tisu belum bisa Bu, baru bisa tas aja. Oh, baru bisa tas. Oke, dari tas. Itu mahal loh kerajinan tangan yang tas itu. Bisa harganya 500 ribuan satu. Iya, tapi nggak bisa marketingnya. Iya. Oke, nanti bisa ditambah kayak taplak-taplak meja. Kalau sudah bisa dengan rajutan itu, bisa nanti taplak meja, bisa juga gardeng. Itu banyak ya, banyak itu kreatifnya ya. Bisa gardeng, bisa apa aja banyak. Dan itu bisa bagus sekali ya. Benangnya adalah benang yang putih itu. Ya, kalau untuk gardeng, taplak, dan lain sebagainya ya. Oke, Sapa. Kita lanjut ke Janan. Assalamualaikum Janan. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Oke, Janan ada program untuk kewirausahaan apa? Untuk program kewirausahaan ini banyak Bu. Saya ada dari produk jasa, ada juga dari produk seharian. Karena hari ini kan mau Ramadan ya. Saya mau jualan ceritanya mau jualan baju koko Bu. Kayak tahun-tahun sebelumnya setiap bulan Ramadan itu jualan baju koko lewat online, bisa lewat Facebook gitu. Kalau untuk jasa saya pembuatan logo Bu. Pembuatan logo sama pembuatan poster. Oke. Logo poster ya. Iya. Karena di sekolah juga sama Bu, kerjaan saya ngebuat poster, flyer kayak gitu. Jadi hobi gitu, suka. Jadi logo, poster ya akan dibuatkan jasa itu ya. Nanti Ibu mau uji coba produk Ibu biar Janan itu bikin logonya seperti apa gitu ya. Nanti Ibu kasih tugas. Oh, siap Bu. Oke. Oke, Bu, siap. Pakaian koko ya.
Ya, pakaian koko, kemudian pakaian jubah-jubah gitu ya. Bu. Rame Bu kalau bulan Ramadan tuh seru. Iya, insya Allah. Ya, itu insya Allah pasti dapat lah, insya Allah ya. Banyak sekarang ya toko-toko yang grosir bisa dicari aja di online kan, jadi kita bisa ngambil dari situ. Oke, selamat sukses ya, di continue saja ya. Jadi maksudnya Yuk. di komitmen ngambil ini dan terus dikembangkan ya. Kayak pakaian nggak usah di bulan puasa saja, di selain bulan puasa juga kan bisa ya, Iya Bu. Janan bisa dilanjutkan ya. Karena orang kan Saya butuh. ini Bu, kalau saya itu usahanya musiman Bu. Kalau misalkan sekarang kan musim hujan nih, berarti saya jualannya jas hujan gitu Bu. Kalau nanti Ramadan kan musim baju koko, saya jualan baju koko gitu Bu. Oh gitu, ya, ya nggak masalah. Tetapi maksudnya bisa dilanjut juga. Baju kokonya kan kita ke pondok-pondok pesantren kan bisa. Mereka orang-orang pondok bisa nyarinya. Betul Bu, betul. Jadi bisa masuk ke sana ya, bisa ke pondok-pondok pesantren, bisa juga ke sekolah-sekolah. Jadi kerjasama kan produk yang kita gitu. Apalagi nanti lanjut kita bisa buka konveksi, ya. Iya, Ya bisa Bu. konveksi khusus pakaian muslim. Ya, jadi nanti punya nama sendiri, ya, diproduksi sendiri. Insya Allah ya, kedepannya orientasinya bisa sampai ke sana. Insya Allah ya, Janan. Ya, Ibu lanjut ke Jaki. Mana Jaki? Assalamualaikum Jaki. Iya Bu, iya. Ya, Apa Bu? Jaki, untuk kewirausahaan apa programnya? Programnya ini jualan ini Bu, pakaian. Oh, pakaian. Jualan apa Oke. aja lah Bu, yang penting halal. Pakaian ya? Apa Bu? Pakaian-pakaian muslim? Ya pakaian muslim Bu. Oke. Sudah sejauh mana kira-kira udah survei tempat pembelian? Kemudian pemasarannya dengan cara apa, Jaki? Saya udah sebenarnya Bu udah ini Bu. Udah dari kemarin-kemarin juga udah jualan kayak gitu Bu. Jualan barang kayak gitu. Kalau dari Ya. ya tinggal pembukuan aja Bu. Kwitansinya nanti ini dibuatin. Oh ya, oke. Jadi administrasinya yang ini yang harus ditertibkan ya. Ya kayak kita beli berapa piece gitu, 50 piece yang selama sebulan itu berapa yang terjual, berapa yang kayak yang reject, yang nggak kepake gitu. Oke. Apakah itu pembeliannya sesuai dengan pesanan, Jaki? Ya sesuai dengan pesanan, Jaki nyebarin prosedur brosur aja Bu, kayak gambar-gambar nanti itunya konsumennya yang nge-WA pesen gitu. Masya Allah. Bagus sekali. Jadi ini bisa dilanjutkan karena memang sudah punya usaha. Berarti untuk usaha Jaki sudah ada ya. Nanti tinggal dilanjut. Usahanya pakaian muslim. Jadi ini sudah ada dasar untuk usaha selanjutnya ya. Jadi pendidikan kewirausahaan ini tinggal sekarang meluruskan, membuat nanti administrasi bagaimana administrasinya dengan baik ya. Oke, kita lanjut ke yang lain. Mulai Patan, bisakah Patan? Patan? Ada Patan? Sinyalnya kali Bu. Oke. Farid?
Ada Farid? Hadir Ibu. Oke. Oke Farid, bagaimana dengan program kewirausahaan? Apa yang sudah diprogramkan? Saya untuk kewirausahaan sih saya menjual 2 produk Bu. Pengennya sih jual kartu perdana sama buka ini Bu, jasa bikin poster Bu. Oke, jadi Farid mau berencana, sudah praktek kah atau masih berencana? Masih berencana Bu. Oke, dari kedua produk tadi ada jasa membuat poster, yang satu lagi berjualan apa tadi Farid? Menjual kartu perdana Bu. Apa? Kartu perdana Bu. Oh, kartu perdana. Oke. Nah, itu kira-kira mana yang lebih yang lebih mudah dari yang kedua? Kalau menurut saya kalau yang mudah kartu perdana sih ya Bu. Kartu perdana. Apakah setiap orang suka enggak ganti-ganti nomor? Paling sih kalau ganti nomor paling kadang nomornya tuh ada yang tuh Bu, ada yang nomornya di blok gitu Bu, paling kalau ganti-ganti nomor mah. Oh gitu. Terus yang satu lagi adalah jasa membuat poster ya. Jasa membuat poster dengan cara apa akan pemasarannya? Maksudnya gimana Bu? Pemasarannya apakah langsung lewat internet gitu, maksudnya lewat mana gitu, pemasarannya untuk jasa poster ini mau lewat apa? Lewat ini Bu, lewat e-commerce sih paling Bu, yang paling mudah mah. Oke, ya, oke. Jadi ini Ibu banyak sekali ya yang menawarkan tentang pembuatan poster, pembuatan apa dan lain sebagainya. Itu rata-rata yaitu lewat e-commerce. Jadi itu harus disiapkan dan harus dihitung dari sekarang. Kalau Farid mau bergerak di situ, jadi ukuran berapa kali berapa, harganya berapa, itu juga harus sudah disiapkan. Dan Farid harus siap juga gambar-gambar sesuai dengan permintaan daripada konsumen ya. Itu harus dimatangkan mana dari calon usaha yang dua ini yang lebih mudah, lebih senang dan lebih untuk Farid juga nanti menjadi andalan ke depannya bahwa saya akan usaha ini dan ini bisa menghidupi saya gitu. Minimalnya itu ya. Nah, dari dua ini. Coba silahkan dikaji lagi ya Farid. Oke, kita lanjut ke yang lain. Kita lanjut. Siapa yang sudah siap? Yang sudah siap siapa? Farid sudah. Yang ada sekarang Agung, Ahmad Eka, mana Ahmad Eka? Hadir Ibu, ada Bu. Oke. Ahmad Eka, kemudian Alia. Oke, siapkan materinya apa kira-kira? Kalau misalkan saya mah paling yang pertama Bu ya, mau ikut belajar mengelola ini dulu Bu, usahanya almarhum kakek jualan soto di Jakarta, kan udah terkenal juga ya, alhamdulillah. Jadi pengen bisa mengelola dulu. Nanti kalau misalkan emang ada modal, ya syukur-syukur bisa buat cabang lagi Bu. Oke. Ya, yang kedua mau meneruskan
usaha keluarga, yaitu soto. Iya. Soto apa, Betawi? Soto mie Prima Rasa, Bu. Soto? Soto mie Prima Rasa, Bu. Lokasinya di lokasinya di Jalan Sawah Lio nomor 2, Bu, Jakarta Barat, Kecamatan Tambora, Bu. Oke, soto mie tiga Prima Rasa, rasa. Bu. Prima Prima. rasa. Oh, Iya. iya, prima ya. Oke. Nah, Iya. ini kan berarti soto punya kakeknya itu istimewa dong Iya, Bu. Alhamdulillah. rasanya. Kemudian kamu sudah bisa buat resepnya? Kalau bisa sih, Bu, cuman belum sesempurna yang kayak yang udah senior gitu, Bu. Oke. Nah, itu kan sudah ada nih. Tinggal meneruskan bahwa soto mie prima rasa ini. Dan itu kan ada di Jakarta. Di Bogor kan Iya. belum ada. Belum ada, Bu. Oke. Apakah soto itu bisa online? Kalau online sih belum kepikiran ya, Bu ya. Belum, biasanya masih apa ya? Masih belum online, Bu. Iya. Oke. Nah, sekarang karena sekarang ini kan kalau buka kios soto itu mungkin biayanya cukup besar. Ya kan? Biayanya cukup Iya, Bu. besar. Nah, bagaimana kalau sekarang inovasi sebagai cucunya membuat melalui online lewat Grab, lewat Gojek. Nah, soto tadi. Jadi mie-nya dipisahkan, kuahnya Iya, Bu. tersendiri dipisahkan. Itu kayaknya bisa juga lewat online. Bisa itu, karena kan yang lain banyak tuh yang begitu. Iya, banyak, Bu. Iya. Banyak. Nah, sekarang tinggal resepnya yang tadi prima rasa itu harus betul-betul bisa dikuasai, kemudian dimudahkan untuk membuat aja di online. Ya. Iya, Bu. Karena yang Ibu rasakan, jualan di online ini baik di Grab maupun di GoFood ya, itu kita aktivitasnya di rumah, bisa aktivitas yang lain, tapi jualan juga bisa jalan gitu. Iya, Bu. Benar, Bu. Bisa jalan. Ini pagi-pagi aja tadi jam 7, Ibu di rumah sudah melayani orang. Jadi maksudnya orang Grab gitu ya. Jam 7 baru buka aja warung, udah ada yang pesen 1 ekor ayam gitu. Ayam bakar gitu. Jadi setiap hari itu yang order itu tidak berhenti. Memang awalnya sih tidak, awal mulanya ya, pertama kali buka online itu tidak demikian. Tapi begitu ke sini terus, orang mungkin sudah merasakan rasanya, kemudian pelayanan kita yang prima, ya artinya pelayanan kita tidak lelet, ya tidak lelet pelayanan. Itu semuanya orang tidak lari ke tempat lain, gitu. Ke tempat lain tidak lari. Jadi itu diantaranya. Jadi soto tadi, soto mie prima rasa ini bisa lewat online, dipisahkan aja yang keringnya, mie-nya dengan yang lain, kemudian kuahnya tersendiri. Kayaknya itu bisa. Itu bisa mulai, bisa secepatnya itu. Tinggal daftar aja ke GoFood dengan GrabFood, Shopee Food, dan lain sebagainya. Dan itu mudah, tidak perlu pakai biaya. Gitu. Insya Allah bisa. Ya? Ya, Ibu. Oke. Siap. Coba. Kemudian Alia, mana Alia? Hadir, Bu. Ya, Alia, gimana Alia? Apa yang diprogramkan Alia? Kalau aku jualan vektor, Bu. Apa? Vektor. Oh, vektor. Vektor itu untuk itu ya, kerudung ya? Vektor tuh apa? Muka kita tapi yang diginiin, Bu. Jadi itu di kayak kartunin gitu, Bu. Oh ya? Itu masker ya?
edit Bu itu Bu. Iya, Bikin jadi kayak masuk Bu. ya, termasuk jasa edit gitu, Bu. Oh gitu. Jadi untuk edit kayak apa namanya pengen dipercantik gitu kan? Ya Ya, fotonya dijadiin kartun gitu. jadi cantik, kemudian dibuatkan kartun ya. Iya, Bu. Oke, itu gimana peluangnya? Peluangnya gimana Alia? Biasanya musiman sih. Sudah ulang tahun, nggak apa-apa itu musiman juga. Tapi kan yang ulang tahun itu banyak, mungkin setiap hari ada yang ulang tahun. Kemudian kira-kira selain ini ada bantuan, ada ini yang lain? Selain itu, Apa, Bu? yang berhubungan dengan itu, mungkin orang masih ada perlu itu. Kira-kira dengan apa? Apa, Bu? Maksudnya produknya selain itu apalagi? Jualannya produknya cilok sih, Bu. Apa? Cilok, Bu. Oh, cilok. Oke. Cilok itu jualannya lewat apa? Biasanya di kelas. Oh, gitu. Apa sudah mulai berpikir nggak jualan lewat online? Belum sih, Bu. Kenapa? Soalnya kan cilok aku reseller, Bu, bukan aku yang bikin. Sedangkan kayak kalau aku mesen harus ada minimal ordernya, nggak mungkin sedikit, Bu. Oh, gitu. Apakah Iya, Bu. bisa nggak Alia bikin? Apa, Bu? Bikin sendiri bisa nggak? Enggak, Bu. Oh, nggak bisa. Apa Iya. bedanya dengan cilok-cilok yang lain? Lima cilok isi, Bu. Oh, cilok isi. Jadi isinya ada daging gitu ya? Isinya ayam atau enggak telur puyuh. Oh gitu, ayam atau telur puyuh. Terus berapa itu satu dijualnya gimana? Satu paket atau satu pack atau apa? Satuan, Bu, segini. Masih ya, seginian. Oh, 2.000-an. satuan. Iya. Harganya berapa? 2.000, Bu. 2.000. Lalu isinya itu telur apa? Telur puyuh apa telur ayam biasa? Telur puyuh, Bu. Nah, telur puyuh ya, karena nanti ke telur ayam kegedean kali ya. Iya, Bu. Cilok itu dengan bakso apa bedanya? Apa, Bu? Apa bedanya cilok dengan bakso? Kalau cilok sama nggak adonannya dengan bakso? Enggak. Kalau Ya, Bu. misalkan cilok dari aci, Bu. Kalau misalkan bakso dari tepung sama daging. Oh, beda ya. Beda ya cilok dengan bakso ya. Bahan dasarnya yang beda. Banyak Bu. Maksudnya? Iya Bu, kalau cilok tuh bikin kenyalnya tuh aci sama terigunya Bu ya. Nah, kalau bakso itu dikurangin gitu doang. Oh ya, ya bakso itu kan ada campuran dagingnya di dalam adonannya. Kalau cilok nggak ada daging kan? Soalnya belum kena bener nih cilok Ibu, belum kena bener cilok tuh belum kena. Jadi kalau bakso kan udah kena biasa ya. Tapi cilok ini belum kena bener nih Ibu gitu. Cuman orang pembicaraan cilok gitu ya. Nah, tapi belum kena itu, belum kena bener bahan bakunya tuh dari apa gitu ya. Oke, selamat sukses Alia ya untuk usahanya. Di semester ini Ibu berharap bahwa kamu sudah mulai memikirkan usaha ya. Oke, lanjut siapa yang lanjut coba?
Patan tadi Ibu sudah nanya kemana Patan? Iya Bu, kenapa? Patan gimana mau usaha apa Patan? Saya mah jadi kan pernah apa ya? Kita main ke pabrik ya Bu ya, pabrik suatu pabrik lah. Nah, Patan sama Jaki itu, nah itu Patan sama Jaki itu bikin usaha Bu. Kayak ya kayak misalkan apa teh Jak kemarin tuh Jaki namanya mah ini Warkop Sarjana Bu, nama apa brandnya. Oh ya, produknya ya, apa? Kayak makanan Bu, kayak misalkan cilok lagi gitu Bu, terus atau enggak ya apa aja Bu, kita mah kayak misalkan baju juga ada entar kayak gitu Bu, kita mengikuti tren yang lagi tren tuh apa gitu misalkan, terus makanan yang lagi ngetren tuh apa. Oke, jadi maksud Ibu pada semester ini kan materi kewirausahaan. Jadi di dalam satu semester ini, Anda masing-masing harus punya produk untuk dijual. Jadi punya produk untuk usaha gitu, dimantapkan pada semester ini gitu. Jadi tentukan Patan apa sih yang mau dibuat usaha gitu. Ya, itu maksud Ibu. Makanan boleh, pakaian boleh, terserah. Karena kan nanti di akhir Ananda harus presentasi logonya, produknya, berjualannya dan lain sebagainya. Ya. Itu. Jadi masing-masing harus punya, makanya Ibu data masing-masing mahasiswa agar nanti dimonitor oleh Ibu usahanya sejauh mana. Ya. Oke. Kita lanjut. Siapa yang sudah siap? Bu, saya Bu. Oke. Ahmad apa? Ahmad Fahri Bu, Fahri. Ahmad Fahri. Iya Bu. Oke, Fahri apa yang Fahri? Ya. Jadi saya tuh kan Bu di Jambi tuh ada toko sepatu Bu. Oke. Nah rencananya ada toko sepatu lah, ada toko baju. Nah rencananya itu ada beberapa barang yang udah dikirim sih ke Bogor, sekitar 20 piece sepatu. Nah rencananya itu saya mau jual keliling gitu Bu, di ini ya, di samping jualan online ya. Saya mau jual keliling, tapi sama saya mau juga kayak buka lapak gitu Bu nantinya. Maksudnya kan saya pakai mobil ya jualannya di sini. Terus nanti stand di mana gitu, terus jadiin lapak gitu. Nah rencananya mau barengan sama makanan gitu. Oke. Ya, Ahmad Fahri bisa di sini buka lapak, pakai mobil, sepatu, ya, kemudian pakaian ya dan makanan. Iya bisa gitu Bu. Ini tinggal di mana sekarang Ahmad Fahri? Sekarang ngekos Bu. Iya, di mana ngekosnya? Di depan UIK, di belakang Jogja. Oke. Nah, itu yang tempat-tempat lapak yang seperti itu banyak ada diantaranya di Yasmin, ya. Kemudian ada di Villa Bogor. Ya, di Yasmin ada, masih ada ya di Yasmin juga ya. Di Yasmin. Kemudian di Villa Bogor Indah itu bisa. Jadi itu bisa buka lapak, dibuka pakai mobil, kemudian bisa di pondok pesantren Asogiri di Tanah Baru, itu kalau hari Ahad, hari Rabu itu penuh. Pakai buka lapak. Nah, pakai mobil. Saya mau nyari ituannya Bu, tempat-tempatnya kan. Mau survei dulu kan, nanya dulu Bu. Ya.
Nah, itu di Tanah Baru pernah teman ibu buka pakaian ya, itu sehari itu omsetnya 3 juta. Waduh, mantap banget tuh, Masya Allah. Ya, itu hari Ahad, itu kan pondok pesantren besar. Jadi kalau hari Ahad, itu dari mana-mana orang pengajian ke situ, itu bapak-bapak pada hari Ahad. Hari Rabu itu ibu-ibu. Ya, itu di pondok pesantren Asogiri, Tanah Baru. Jadi dekat rumah ibu ke sebelah sananya. Itu pondok pesantren Asogiri, itu hari Ahad dan hari Rabu orangnya sangat berjubel banyak. Ya, itu. Jadi Bukalapak teman ibu buka pakaian itu sehari omsetnya sampai kata dia sampai bosen ngelayanin. Sehari 3 juta omsetnya. Berapa aja ditawarin dibeli katanya. Berapa aja kita tawarin dibeli. Gitu. Nah itu ya, ini masukan buat Ahmad Fahri. Kalau mau pakai itu bisa ya, bisa di paling depan langsung ke sana kayaknya Bu. Oke ya, itu apa namanya untuk Ahmad Fahri bisa usaha dan ibu memberikan lihat tempat-tempat yang memang suka dibuka untuk lapak seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Siapa yang sudah siap silakan. Lanjut nih, baru 10 orang. Baru 10 nih. Jihan, mana Jihan? Sudah siap Jihan? Atau yang lain? Saya belum kepikiran, Bu. Jihan belum kepikiran. Jihan hobinya apa? Iya, Bu. Hobinya apa? Saya hobinya baca buku. Hobinya baca buku. Kalau hobi baca buku, bisa menyewakan buku atau jualan buku. Iya, Bu. Iya, bisa. Ibu punya ini kurang lebih waktu itu sih diminta ibu Masitoh ya. Itu adalah apa namanya? Bacaan buku, tapi bukan komik juga, novel-novel ya, novel-novel remaja. Ada kurang lebih itu ada 40 judul lah. Tapi remaja semua. Itu yang ngarangnya Mira gitu kan. Terus banyak deh. Ada 40 buku tuh. Kalau yang butuh boleh Ibu nanti kasihkan. Karena itu sudah Ibu keluarkan dan Ibu sudah taruh di tas, itu di garasi, belum dibuka lagi tuh sama Ibu. Karena waktu itu yang minta Pak Apip dengan Bu Masito, tapi nggak tahu tuh, nggak kelanjutan tuh, udah dibongkar-bongkar, tapi belum diambil juga tuh. Yang mau boleh Ibu kasihkan. Itu novel-novel semua, ya, novel-novel remaja. Boleh Bu. Novel rata-rata, ya. Ada itu 40-an ya, 40-an buku. Kalau yang mau boleh, ya. Kalau Jihan suka, yang suka boleh nanti Ibu bawa ke kampus. Siapa yang mau silakan ambil, ya. Baik Bu. Oke, kita lanjut. Tadi Jihan silakan dibuatkan program untuk usahanya apa ya, yang kira-kira yang dekat dengan hobi. Dengan hobi membaca berarti bisa menyewakan buku-buku kepada anak-anak remaja atau kepada anak-anak kecil yang di lingkungan berada di situ ya. Atau kamu belajar menulis buku, menulis cerita, menulis cerpen juga boleh ya. Itu yang harus diinikan. Oke, kita lanjut. Siapa lagi? Saya Bu, boleh. Boleh. Puspa, apa Puspa? Kalau saya kayaknya buat masakan gitu Bu, tapi masakannya itu dia made by order Bu, jadi kalau ada yang mesen baru dibuat gitu. Oke. Puspa akan membuat makanan. Apa kira-kira makanannya? Lasanya Bu, makanan Itali Bu. Oh, lasanya, Masya Allah, itu lasanya tuh hobi Ibu tuh. Ya, makanan lasanya itu Masya Allah.
Boleh nanti order pertama Ibu, ya. Lasanya itu, saya suka sekali dengan lasanya ya, enak, ya hobi saya lasanya ya. Oke, sukses, lasanyanya, kemudian jangan lupa langsung, buka aja di ini ya, di Grab atau di GoFood dengan, lasanya tadi, ya. Silakan langsung aja buka, nggak usah takut. Iya, Bu. Nggak usah takut, langsung pasang aja, Iya, pasang Bu. iklan itu, ya. Kenapa? Iya. Karena itulah nanti, akan ada orang, begitu udah rasanya pas, orang tidak akan, pindah ke tempat lain. Ya, oke ya. Sukses, Puspa. Yang lain silahkan, baru 12 orang. Saya, Bu. Oke, Anissa, mau buat apa Anissa? Saya biasa ini Bu jual makanan kayak kebab, terus kayak burger, apa ya, mie glosor, kue tiaw gitu Bu. Nasi apa ya? Sip. Itu makanan-makanan favorit, semua ya. Iya. Dan, sekarang sudah usaha belum? Sudah Bu, kemarin pas semester 3 jualan di kampus Bu. Alhamdulillahnya Oke. banyak yang mesen Bu. Masya Allah. Kemudian mau dilanjut? Mau insya Allah Bu. Oke. Nah sekarang karena semester ini adalah kewirausahaan, maka itu tetapkan menjadi usaha Anissa. Iya Ya. Bu, baik. Iya Bu, baik. Sekarang buka aja, dibuka, ininya apa lewat, Grab atau GoFood, silakan dibuka. Ya, dibuka Iya Bu. saja. Itu lebih gampang kok, lebih mudah gitu ya, Iya Bu. dibuatkannya. Oke ya, sukses ya. Jadi Iya ada mie Bu. glosor, ada, burger ya? Iya. Burger, terus ada apa lagi tadi? Kue tiaw. Kue tiaw. Masya Allah, ini mah enak semua. Oke, kita lanjut. Baik Bu. Sukses ya, itu Iya Bu, nanti terima kasih Bu. presentasi nanti di akhir ya, sampai sejauh mana penjualan ya, kemudian bagaimana konsumen dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Siapa yang sudah siap lagi? Baru 13 orang. Ibu Devi mau, Bu. Oke, Deviana. Iya, Devi mau Iya. jual aksesoris gitu, Bu. Devi. Iya. Mau buat produk apa? Apa sudah? Ada produknya, kayak aksesoris gitu, Bu, tapi dari bunga sama daun kering. Oke, aksesoris, bunga atau daun? Ya, oke. Sekarang sudah berjalankah usaha ini? Udah Bu, alhamdulillah. Sudah jualan? Udah. Sudah. Sudah berjalan ya? Iya. Bagaimana penjualannya? Kalau itu masih kayak pesanan gitu, Bu. Jadi misalnya kita bikin satu bentuk, nanti kalau ada yang pesan baru dibikin lagi kayak gitu. Oh gitu, sesuai dengan order ya, pesanan. Apakah Deviana berpikir nggak untuk membuat aksesoris tadi untuk cendera mata pernikahan? Sebenarnya bisa, tapi kayaknya karena kalau pernikahan kan pasti banyak ya, Bu. Itu butuh orang banyak juga buat bikinnya, jadi kurang sanggup kayaknya. Nah, kenapa nggak sanggup? Kan di situ banyak tetangga, banyak teman. Semua bisa diajarin. Bisa diajarin dan itu harus berani. Harus berani, Deviana, aksesoris kayak begitu. Dan itu enak kalau dengan kerjasama dengan perias pengantin, itu udah langsung order orang, langsung order banyak gitu. Nggak usah nyari kemana-mana. Ya, diusahakan ke sana ya, berpikirnya sampai ke sana supaya nanti menjadi usaha sendiri ya. Deviana, sukses ya. Oke, Iya, baru 4. terima kasih. Ya, baru 14. Ayo, yang lain mana? Ini baru 14.
Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Jahran, Ya Bu. yang dibuat Jahran. Eh, Di sini saya bakal ini deh Bu. Ngebuat ini apa? Bukan ngebuat sih. Memang mau ngajutin usaha keluarga Bu. Mau buat apa Jahran? Nggak buat sih Bu, nggak. Jadi teh saya punya isi ulang air ya Bu ya. Oh ya. Jadi Eh, ya Bu. ya berarti Jahran isi ulang air ya? Iya Bu. Nah, isi ulang. Nah, sekarang isi ulang ini bagaimana setiap hari ininya? Apa Maksudnya Bu? namanya? Omsetnya? Oh, ya omsetnya kadang naik, kadang turun Bu kalau omsetnya. Kadang nggak, kadang bisa melebihi kapasitas. Misalkan kita maksimalkan 60 tutup galon, 60 tutup galon. Nah, kan harga 1 galon itu 4.000 ya. Berarti 60 dikali 4.000 dikali 60 Bu. Itu Bu. Oke. Nah, ini maaf ya, di isi ulang itu ada harganya yang berbeda-beda. Kenapa tuh? Ada yang harganya, maaf, ada yang 10.000, ada yang 12.000. Apa bedanya tuh? Nah Bu, mungkin itu dari kualitas Bu, dari kualitas airnya Bu. Kualitas air sama ininya Bu, sama bayar rukonya Bu, mungkin Bu, dari ruko itu Bu. Mungkin ada ruko yang dia nyewa atau punya sendiri gitu Bu. Kan kalau misalkan dia punya sendiri juga pasti bakal dimurahkan kan, atau misalkan kayak saya mau kan memang dari ini ya, dari awal. Nah Bu, Gini juga Jaran, Bu, ada RO, R0, ada apa gitu, oksigen gitu, begitu harganya. oh itu ya. Nah mungkin yang kalau yang kangen water ya itu ya, kangen water ya itu yang apa, air beroksigen itu ya Bu ya. Nah, seperti Ibu, itu kan langganan Oksi namanya. Oksi itu, air Oksi, itu setiap galonnya harganya 12.000. Nah itu, apakah Jahran bisa meningkatkan? Kan itu yang Ibu tahu di tempat ini galon juga ada yang harga 4.000, ada yang harga 8.000, ada yang harga 10.000. Airnya sama, cuman berbeda barangkali itu di apa ya, yang di penambahan oksigennya atau apa, nggak ngerti Ibu tuh. Nah itu Ya, coba nambah pengetahuan. Mungkin Ibu ya, kalau yang memang dari oksigen memang ada cairan-cairan khusus Bu. Jadi kok saya juga kurang tahu Bu kalau yang kayak gitu mah Bu. Tapi kan kalau saya mah jadi sistemnya gini Bu. Jadi kalau misalkan orang itu datang ke galon saya kan memang bayarnya 4.000 ya. Tapi kalau misalkan diantar, nah nanti ada ongkirnya Ibu gitu Bu. Jadi mau dia ongkir bayar 5.000, mau bayar 6.000 gitu Bu, bisa Bu. Apalagi bisa sampai 10.000 Bu, pernah Bu, ada saya Bu, pernah. Oh gitu, jadi Jahran ini isi ulang ya. Tapi coba pengetahuan Jahran coba ditingkatkan tentang isi ulang ini, karena di isi ulang ini ada beberapa harga gitu. Ada beberapa harga yang kualitas airnya itu berbeda-beda. Ya, kualitas airnya berbeda-beda. Tolong di pengetahuannya mencari di tempat lain ya. Kenapa bisa ada harga yang namanya RO, ada yang namanya Oksi, ada yang namanya itu ya. Jadi nanti jangan tahu ya, pakai tambahan apa, kemudian cara penyaringannya berapa kali, nah itu macam-macam. Oh ya Bu, ini ada satu lagi nih, dari kualitas airnya itu kenapa bisa bagus ini? Mungkin dari pH Bu, dari pH-nya Bu. Oh, itu mungkin ya dari sananya, sehingga airnya berbeda-beda, dijualnya juga jadi berbeda-beda ya. Nah itu barangkali untuk meningkatkan Jahran di usaha isi ulangnya ya, harus dibuat inovasi ya, dibuat inovasi. Dengan inovasi itu menambah uang ya, menambah pundi-pundi
ya, tidak hanya 4.000. Oke, selamat sukses ya Jahran, dilanjut usahanya. Oke, Baik Bu, yang terima kasih Bu. baru 15 orang nih. Baru 15. Apa Ibu? Oh Ibu, Ya, bisa siapa? Anissa, aku usaha ini Bu apa? Isi pulsa gitu. ini Terus paket data. Anissa apa nih? Anissa Lutfiani. Oke, Lutfiani, oke. Oke, Anissa Itu apa yang usahanya? usahanya kayak pulsa gitu ya Bu. Oke, Pulsa token, data, pulsa ya, listrik. ya, token dan lain sebagainya. Pulsa ya? Ya. Ya. Tapi pulsa ini hanya kecil ya. Harus Anissa, ini kecil pulsa itu kayak token hanya 2.500 gitu kan? Kemudian pulsa kuota juga ya. Tapi ini orang pemakaiannya kebutuhan yang sangat urgent, ya, sangat urgent. Walaupun hanya 2.500, tapi orang yang sering belanja yang 10.000, 15.000 tetap kan ininya fee-nya 2.500, ya kan? Nah, tetapi ini adalah merupakan usaha yang paling urgent, ya, usaha yang paling urgent. Jadi ini bisa dilanjut dan dibina dan servis yang paling utama, ya. Bisa stok apa biasanya? Kenapa? Biasa stok berapa? Biasa stok sejuta Ibu. Oh, 1 juta. 1 juta itu 1 bulan atau kurang dari 1 bulan? 1 juta lebih dikit sih Bu, 1 bulan. Oh, 1 bulan. Masya Allah. Nanti semakin banyak promosi, Anissa akan semakin banyak juga penjualannya ya. Sukses lanjut ya, betul-betul ditekuni ya sampai dengan bisa menjadi pengusaha yang sukses ya. Oke. Kita lanjut lagi ke yang lain, baru 16. Ibu Yuliza boleh gak Bu? Boleh. Boleh Yuliza, apa yang dibuat? Yuliza sih rencananya ini Bu, jadi mau jual kayak cemilan kering gitu Bu, kayak basreng kering, cimol kering gitu Bu. Oke, yang kering-kering kayak basreng kering gitu. Macam rasa gitu Bu. Oke. Basreng kering, terus cimol kering gitu ya. Tapi pakai kemasan? Iya Ibu pakai, nanti dijual online gitu Bu. Pakai kemasan. Oke. Insya Allah pakai nama sendiri gitu Bu pengennya. Iya, iya. Emang harus pakai nama sendiri supaya nanti punya label tersendiri ya. Basreng goreng, ya, bakso goreng, cimol. Oke, bagus itu dibuatkanlah pakai label sendiri dan nanti kalau memang sudah terbentuk nanti Ibu akan bantu nanti didaftarkan di dalam UMKM ya. Ya, baik Ibu. Terima kasih Bu. Baru 17. Ibu Salsa boleh nggak? Oke, Salsa silakan Salsa. Rencananya Salsa mau bikin kayak jualan singkong gitu, keripik singkong coklat, balado original, begitu Bu. Oke, jadi bahan dasarnya dari singkong? Nah, keripik singkong coklat. Gitu. Oh ya, keripik singkong coklat. Belum pernah ada loh. Iya, makanya Salsa mau buat Bu. Oke, iya, sukses aja nanti keripik singkong coklat, terus keripik keju kali ya gitu ya. Iya. Keripik keju, terus ada jagung juga, kan ada rasa jagung juga ya. Ada balado juga. Oke, ada balado juga ya. Oke, sip. Silakan dan itu coba ke berapa kira-kira mau jualnya Salsa? Mungkin satu itu 10.000 Bu. Soalnya lumayan banyak. Oke, 10.000-an ya. Oke. Ya, bagus itu dilanjut aja. Kalau nanti di online itu dipotong 20% sama Gojeknya ya, Gojek atau Grab
itu 20%. Jadi Sasa harus menghitung produk itu jangan sampai rugi karena nanti akan dipotong oleh jasa orang online itu ya, jasa Grab atau GoFood itu 20% dipotongnya. Ya, Iya. jadi harus ada tekan sampai ke sana. Oke. Kita lanjut, baru 18 orang. Siapa lagi? Rasti, bagaimana Rasti? Iya Bu, Mau jualan apa Rasti? ini Bu puding. Mau buat jualan apa? Puding. Puding? Iya Bu. Puding apa Rasti yang akan dijual? Puding coklat. Oke, puding ya, puding coklat. Kemudian bagaimana pemasarannya kemana rata kira-kira puding? Belum tahu Bu. Bingung. Belum tahu. Puding ini bisa pemasaran ya, puding itu adalah ke orang-orang yang muhajatan, kemudian juga bisa ke pasar, toko-toko kue, ya, bisa ditawarkan puding-puding itu ke toko-toko kue, tetapi harus dikemas, ya, dikemas di cup plastik itu, pasti cup plastik, kemudian kamu buat di situ di cup dan dijualnya seperti itu. Itu bisa ke toko-toko kue atau kepada orang yang hajatan, itu bisa. Ke toko kue itu banyak orang yang membutuhkan. Ya. Jadi itu cup plastiknya, puding, kemudian ada sendoknya, jadi itu pakai solatip ya ditempelkannya. Jadi nanti di dus, nah kemudian dijual. Itu ke toko bisa, ke pasar ya, ke pasar tuh bisa. Ya ke pasar toko-toko kue gampang sekali itu jual, titip aja. Titip aja. Ya. Oke, Rasti, siap dengan pudingnya ya. Dicoba dulu, dibuat di rumah, kemudian dicoba dipasarkan dan pudingnya harus berbeda dengan yang lain. Jadi ada yang bedanya. Contohnya, Ibu pernah merasakan puding yang sangat enak, itu dia pakai jagung. Jadi jagungnya tuh disaring, ya, disaring, kemudian dicampurkan dengan puding itu. Jadi jagungnya ada di bawah, rasanya enak sekali. Ibu pernah merasakan itu. Jadi puding rasa ada jagungnya. Nah, tapi dia memakai santan kalau nggak salah. Pakai santan, jadi rasanya gurih gitu ya, ada jagungnya, oh enak banget deh. Dicoba ya Rasti ya. Iya Bu. Oke, dicoba dulu praktek, kemudian nanti dijual pakai cup-cup kecil ya. Oke, kita lanjut, ini baru 19. Ayo, baru 19. Masih berarti masih berapa? 1, 2, 3. Masih 5 orang. Yang belum? Ibu, punten. Ya, silakan Mary. Mary kayaknya mau jual nggak tahu bakso crispy, nggak tahu cibay, sama nggak tahu ini kerupuk seblak sih, kerupuk seblak kering. Kalau kerupuk seblak udah ada labelnya dan udah pernah ini juga, udah pernah dipasarin. Kalau sudah itu kerupuk seblak, berarti dia berarti itu kriuk ya. Iya. Nah, terus seblak kerupuknya digimanain tuh? Kerupuk seblak tuh? Di apa sih? Digoreng mentah gitu. Terus ciri khasnya itu pakai daun jeruk gitu, Bu. Iya, jadi ada levelnya gitu. Jadi ada level, kalau dulu tuh levelnya hijrah, tawadu, sama apa tuh kalau nggak salah. Belum bikin lagi sih, Bu. Dulu sih pernah dipasarin tuh di kampus. Oke, sekarang pasarin lagi. Iya. Sekarang lewat online. Kalau sekarang kayaknya lewat online, Bu. Iya, harus lewat online, Mary. Jadi yang sudah ada labelnya dilanjut aja.
Ya, jadi tadi seblak seblak itu ya, seblak kering ya. Iya. Itu pakai bon cabe pedesnya? Enggak. Kalau pedesnya pedas asli, Bu. Jadi bedanya itu dari seblak Mary itu pedesnya tuh pedas asli dari cabai jablay gitu, Bu. Masya Allah. Oh gitu. Jadi berarti bikin sendiri sambalnya. Iya, bumbunya khas rumah sendiri gitu. Hebat. Lanjut ya. Dilanjutkan ya. Mary kalau sudah ada. Itu pakai bagus itu pakai nama-nama itu bagus, pakai hijrah, tawadu, itu orang bikin penasaran, ya, bikin orang penasaran. Oke, dilanjut ya Mary, sukses. Baik, Ibu. Ya, Terima itu kasih, menjadi usaha sendiri ya. Oke, 4 lagi silakan. Yang belum? Siapa yang belum? Saya Ini belum, baru. Bu. Oh, Torik. Oke, Torik. Silakan Torik. Ya Bu, jadi saya Kira-kira mau bikin apa Torik? rencananya kayak jalan sih Bu, jasa desain. Oke, jadi mau bikin jasa desain ya? Oke. Jadi jasa desainnya seperti Apa? Jasanya jasa desain apa? jasa desain poster bisa sama logo. Mungkin nambah satu lagi Bu, jasa desain sektor kayak Alia. Oke, baik. Itu apa namanya Ibu coba Torik dibuatkan satu produk itu ya jasa tadi, kemudian diuji coba nanti di akhir presentasi di akhir kuliah itu nanti harus ada presentasi masing-masing, kemudian bagaimana demand daripada konsumen kita dengan produk yang kita miliki ini. Nah itu harus sampai dengan ada respon, ada penjualan, kemudian bagaimana menurut konsumen produk yang kita punya ini gitu ya. Oke, Torik terima kasih, semoga sukses ya. Kita lanjut lagi, masih ada 3 yang belum. Ica Bu belum. Oke. Ibu aku. Oke. Rencananya mau bikin kayak cemilan gitu, Bu. Cemilan apa? Kayak keripik kaca gitu-gitu, Bu, basreng. Oke, jadi bikin yang kering-kering ya? Iya, Ibu. Keripik gitu ya, keripik kering-kering. Iya. Terus sudah pernah mencoba? Belum sih, Bu. Baru mau nyoba. Belum. Silahkan segera mencoba ya membuat produk-produk itu, kemudian uji coba sampai di mana kekeringannya, kemudian berapa lama itu keringnya ya. Nah itu harus dicoba. Kemudian dicoba juga dijual, ya dicoba dijual juga. Kemudian bagaimana pendapat yang konsumen setelah memakan dari produk yang kita punya ya. Nah itu dicoba, kemudian dicoba untuk jualan ke online. Supaya bagaimana nih produk yang kita miliki ini ya di online responnya. Oke? Ya, selamat mencoba ya Siti. Kemudian masih ada lagi yang belum? Ibu Nabil belum. Oke, silakan Nabil. Nabil kerudung, Bu. Oh, Nabil mau jualan kerudung? Iya, sebelumnya emang SMP sama Teteh usahanya kerudung, udah ada namanya, Rules Hijab. Oh gitu. Jadi sekarang sudah jualan dong? Sempat vakum, cuman kayaknya mau diterusin lagi nih. Oke, silakan dilanjutkan. Nggak usah takut, jualannya sekalipun sekarang dalam kondisi seperti ini, bisa jualan lewat online ya. Bisa ke Shopee, bisa juga ke Lazada, bisa ke macem-macem ya, itu jualan supaya semua bisa berjalan ya usaha ini sekalipun sekarang sedang pandemi tapi usaha jalan masih tetap ya. Itu diaktifkan lagi ya jualan kerudung.
nanti ada presentasi ya. Iya Ibu siap. Yang kelas pagi itu sekarang kan 25 ya. Ini baru 24. Farid ada 25 ya? Ibu Udri belum, Bu. Oh, Kodri. Dia mengajak Kodri ngumpet. Ya, Kodri mau jualan buat produk apa? Paling Udri mah kan kakak ada yang jualan di sekolah, Bu. Gitu. Nanti Udri ikutan, terus mungkin bisa jualan juga. Kakak ada yang jualan kayak makanan gitu. Udri pengen esnya gitu, Bu. Oke. Jadi nanti Kodri bisa jualan juga di sekolah ya. Itu kan kakaknya jualannya kan jualan makanan ya. Iya, Ibu. Nah, jadi bisa bikin es itu ya. Kan dulu Ibu buat minuman itu kayak rasa red velvet, kemudian mochaccino, kemudian green tea, itu ada jualannya. Itu per pack itu tergantung dari kita mau harga berapa ya. Itu kan tinggal modalnya ini aja, plastik dengan sedotan, kemudian plastik dengan sedotan. Kecuali kalau mau di klip itu penutup, mesin penutupnya. Tapi kalau enggak, cukup plastik dengan sedotan aja. Ya, gelas plastik dengan sedotan. Itu kan ada yang bubble dalamnya gitu. Yang kayak gitulah. Sekarang yang kekinian, minuman kekinian. Iya, Oke. Ibu. Ya. Oke, sukses aja segera realisasikan ya, Kudri. Karena nanti di akhir harus presentasi produk itu. Oke, alhamdulillah sudah 25. Ibu saya belum. Siapa lagi yang belum? Saya Helmalia. Helmalia. Iya. Helma ya. Jadi lagi ada 26 ya. Iya, kayak. Iya. Aku pagi nggak lupa Ibu. Oke. Helmalia, apa produknya Helma? Saya rencananya mau jual risol gitu, Bu. Oh, risol. Oke. Iya. Risol terus? Udah, itu aja kayaknya. Risol yang isinya mayones ya? Iya, Bu. Nah, jadi isinya itu pengen bisa belajar itu bikin kulitnya, belum bisa itu kulitnya. Itu kan kulitnya dibuat dulu kulitnya kan, terus pakai mayones, pakai ada sosis ya kan? Iya, Bu. Kira-kira bisa nggak bikin kulitnya Helmalia? Kalau belum nyoba sih, nanti mau belajar sama Mama. Oke, ya, nah itu ya, lanjut lah itu hobi banget itu makan itu, cuman belum bisa tuh bikin kulitnya. Susah itu bikin kulitnya Ibu, pecah melulu. Ya, pecah melulu itu. Ya, semoga sukses aja ya. Oke, satu lagi. Saya, Satu Ibu. lagi. Saya. Oke. Ya. Ajam ya. Nabilah, Bu. Nabilah dulu, Bu. Yang belum? Ajam, terus satu lagi? Nabilah. Oh, Nabila. Oke, jadi 28 ya? Iya. Oke. Apa Ajam dulu? Ajam mau buat apa Ajam? Nabila dulu aja, Bu. Oh, Nabila. Oke, Nabila dulu. Nabila silakan. Saya rencananya mau jual kaos kaki, Bu. Mau jual apa? Kaos kaki. Oh, kaos kaki. Iya, boleh. Itu orang penting tuh, kaos kaki ya. Oke. Nanti jualannya, Nabila mau rencana jualannya bagaimana? Kayaknya mau online. Oke, mau online ya. Kaos kaki penting karena buat perempuan itu kalau nggak pakai kaos kaki rasanya kayak apa gitu, ya? Kayak gimana gitu? Kaos kaki itu kan penting ya kalau kita seorang Muslim. Kalau nggak pakai kaos kaki rasanya kayak apa gitu ya?
kayak nggak pakai kerudung juga gitu. Oke, bagus Nabila. Kemudian Ajam. Ya Bu, saya sih rencananya ini sih Bu, mau buat seblak kue tiaw sih, Bu. Mau bikin apa? Seblak sama kue tiaw Bu. Oh, kue tiaw. Kue tiaw dengan? Seblak. Oke, kue tiaw dengan seblak. Apakah sudah mencoba? Baru mau rencana sih Bu, belum di opening. Oke, dicoba dulu di rumah, kemudian diuji coba juga kepada yang lain-lain agar nanti mereka rasanya oh iya enak, rasanya apa gitu ya. Oke, Ya, Ajam saya rencananya ini Bu, untuk testernya mungkin saya ke saudara dulu mungkin ya Bu ya. Kalau misalnya saudara bilang enak atau gimana gitu baru saya populasikan ke online gitu. Oke, boleh nanti Ibu uji coba juga boleh lah ke Ibu, nggak usah susah-susah, tinggal dikirim. Ya kan, nanti Ibu ketik, oh ya kurangnya ini, gitu Jam. Oke, ya semuanya sudah 28, ya semuanya sudah memaparkan tentang produk yang akan dijual, ya ke 28. Ini semoga semuanya bisa sukses dalam usaha kewirausahaan ini dan Ibu mau coba nanti di akhir perkuliahan semuanya sudah punya logo, semuanya sudah punya strategi pemasarannya sudah pasti dan bahkan mungkin sudah pemasaran, nanti reaksi dari konsumen seperti apa, kemudian program selanjutnya seperti apa. Insya Allah untuk pertemuan besok, yaitu pertemuan keempat, Ananda ditugaskan itu tidak perlu kita ada perkuliahan, tetapi Ananda diberikan tugas, nanti tetap diabsen oleh Farid, ditugaskan ke masing-masing dekat dengan rumah, tempat usaha. Ya, boleh ke pabrik, boleh ke tempat usaha apa saja, home industry, observasi dan dibuatkan laporan observasinya dan itu adalah untuk UTS. Ya, untuk nilai UTS nanti adalah laporan dari observasi. Itu saja ya. Ada yang mau ditanyakan? Mandiri atau kelompok? Gimana Safa? Nggak kedengaran? Tergantung mandiri atau observasinya mandiri atau kelompok, Bu? Observasinya mandiri atau kelompok? Oh ya, itu pribadi ya, tugas pribadi. Kalau berangkatnya boleh berdua atau bertiga. Ke tempat usahanya boleh berdua atau bertiga, tetapi laporannya pribadi. Terus kalau misalnya untuk laporannya ini, maksudnya kita harus tujuannya itu apa Bu? Informasi yang harus kita dapatkan itu apa? Oke, yang pertama produk, ya produk yang dia itu apa? Yang kedua berapa lama dia usaha? Terus yang ketiga kenapa dia memilih usaha itu? Ya latar belakangnya. Kemudian yang keempat, sudah berapa omset yang dia dapat per minggu atau per bulan dan lain sebagainya. Terus program selanjutnya apa? Ya, berapa karyawannya? Terus kalau ada di situ di observasi itu pabrik, kalau pabrik atau home industry, toko roti, umpamanya opennya dipoto, produknya dipoto, ya, alat-alatnya dipoto. Itu seperti itu ya. Iya, oke. Terus tadi kan ada berapa lama itu pas dari mulai dia buat itu udah berapa lama gitu, udah berjalan berapa lama gitu ya, Bu? Iya, Atau iya. pembuatannya berapa lama? Dia usahanya sudah berapa lama? Ya, itu saja. Itu untuk UTS ya. Jadi besok Farid pertemuan keempat tidak ada pertemuan dengan Ibu, tetapi absen berjalan, ya. Semuanya ke wilayah, ke tempat observasi.
Bisa cukup dimengerti apa yang Ibu sampaikan? Bisa, Ibu. Ibu izin Ya. bertanya, Bu. Oke. Bu, kalau misalkan di daerah saya, Bu, ya, nggak ada pabrik misalkan, boleh nggak, Bu, keluar gitu, maksudnya luar Bogor gitu, Bu? Ya boleh kalau tidak jadi masalah, karena sekarang kan PPKM, apakah boleh nggak gitu? Kalau boleh sih nggak apa-apa. Iya, Bu, baik, Bu, siap. Kalau nggak ada pabrik juga boleh home industry. Iya, Bu. Iya, siap, Bu. Ibu mau tanya, Bu. Boleh. Ibu terkait observasi. Ini observasi terkait wirausaha kita. Apabila wirausaha kita itu yang kita buat, yang kita buat kayak tadi kan desain jasa desain kayak jualan seperti itu kan nggak ke kemana dulu gitu, maksudnya nggak ke perusahaan, tinggal kita jalankan observasinya seperti itu kalau pribadi gitu, kalau wirausahanya pribadi itu. Yang jelas begini, kenapa Ibu berikan tugas observasi? Artinya di sana berguru ilmu. Karena kita ini pemula usahanya, jadi Ibu berikan tugas observasi agar bisa ada inspirasi untuk usaha diri sendiri. Biarpun produknya berbeda. Jadi begini, kalau dia usahanya udah sampai 20 tahun, lah apa sih kenapa dia bisa usaha sampai 20 tahun? Gitu kan? Berarti kan harus ada di situ ada ilmunya. Nah, kemudian dia dari mulai punya karyawan 1, sekarang punya karyawan sampai 10. Ini ada ilmunya juga. Nah, diberikan tugas observasi agar ada inspirasi setelah observasi ke perusahaan atau kepada home industry. Silakan mau ke perusahaan boleh, mau ke home industry boleh. Itu ya. Ibu tugaskan observasi itu adalah untuk motivasi diri sendiri agar menimba ilmu dari orang sukses. Oh iya Bu, cukup mengerti. Tapi Bu, kalau perusahaannya sama nggak apa-apa Bu? Sama 3 orang, 2 orang gitu, sama nggak? Tidak masalah, berangkat ke satu pabrik, satu home industry, mau 2 atau 3 orang, tapi membuat laporannya sendiri-sendiri. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu. Iya. Ada lagi? Ibu, saya mau bertanya Bu. Oke. Ini Bu, mengenai tugas pendidikan kewirausahaan, apakah nanti di tugas akhirnya itu membuat sesuatu ataukah UAS itu tertulis Bu? Yang produk yang kalian diberikan tugas tadi, masing-masing seorang-seorang, itu kan nanti untuk akhir UAS. Oh, berarti tugasnya itu adalah individu ya? Bisa kelompok Iya, Bu? sama dengan observasi, ini juga individu. Oh, begitu Bu. Oke. Ya. Siap Bu. Makasih ya Bu. Ya. Ada lagi? Ibu mau nanya Bu, ini kalau ini tugasnya berbentuk apa ya Bu? Yang mana Jahran? Yang UTS Bu. Word atau apa nih Bu? Karya ilmiah. Ini apa Bu? Kayak laporan atau apa Bu kayak gitu? Observasi. Iya Bu, buat UTS ini Bu, Ibu. Contoh ini, sekarang kan Jahran usahanya diisi ulang, ya kan? Nah, Jahran sekarang diberikan tugas oleh Ibu observasi. Nah, Jahran bisa observasi ke perusahaan air minum juga boleh, yang lain, yang usahanya lebih maju, yang ada variasi jenis-jenis air isi ulangnya tidak serupa.
Itu boleh observasi. Nah, itu ilmu untuk jahran, usaha di rumah. Ya kan? Iya, Bu. Jadi nanti laporan hasil observasi. Oke, Anissa. Ibu izin Ya, bertanya. makasih, Bu. Ini kan kalau home industry boleh ya, Bu? Nah, kalau misalnya dia home industrinya itu bukan makanan, kayak misalnya buat jual buket gitu, itu boleh kan, Bu, ya? Boleh. Oh, baik Ibu, terima kasih. Ya. Ada lagi? Ya. Kalau tidak ada, kita tutup tugas yang paling utama di kewirausahaan ini adalah bukan teori tetapi praktek. Yang pada dasarnya nanti Ananda bisa menjadi pengusaha dalam jangka waktu 1 semester ini sudah menjadi pengusaha insya Allah ya. Nah itu yang tugas Ibu insya Allah. Alhamdulillah kita sudah selesai. Ibu kita ucapkan sama-sama alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu mohon atau tolong dipimpin oleh Agung doa kafaratul majelis. Silakan Agung. Iya Bu, baik Bu. Baik teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita tutup perkuliahan hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu keluar dari pertemuan.